mengatakan ma raaitu ahadan, saya tidak melihat seorang pun yang ahli Al-Qur'an daripada Imam Asim bin Abin Najud. Jadi beliau ini mengatakan saya tidak melihat ada yang lebih ahli daripada Imam Asim. Jadi beliau berarti sangat kondang tentang ilmu Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baitih wa ila jami'i awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatir rasyidin wa ila jami'i walidina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha fi hadzal ma'had wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in annallaha ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khairi ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tarjamatul Imami Asim, sejarahnya Imam Asim. Perlu diketahui bahwa qiraah yang kita baca, qiraah yang kita pelajari pada pesantren kita ini adalah menurut qiraahnya Asim riwayat Imam Hafiz. Imam Asim itu salah satu dari 7 ulama atau 7 qiraah sab'ah, imam qiraah sab'ah. Jadi yang pertama Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Amr, Abu Amr, Nafi', Imam Asim, Hamzah dan Imam Kisai. Itu qiraah sab'ah. Jadi salah satunya adalah Imam Asim. Ismuhu huwa Asimun bin Abin Najud al-Asadi al-Kufi. Nama lengkap dari Imam Asim ini adalah Asim bin Abi Najud. Asim bin Abi Najud al-Asadi, marganya itu adalah Asad. Jadi orang Arab itu biasa dengan marga. Marga itu ya kayak orang Indonesia, misal Nasution, Harahap, biasanya orang Medan itu yang menyertakan marga. Atau kalau dari Hadramaut Yamannya yang bangsa Habaib itu kayak As-Segaf, itu marganya. Kemudian Al-Habsyi, Asy-Syatiri dan sebagainya. Atau At-Tamimi yang termasuk masyaikh, termasuk ulama, maksudnya yang termasuk golongan kiai istilahnya, At-Tamimi,
ada banyak sekali. Nah, jadi salah satu marga di daerah sana namanya Al-Asadi. Nah, ini nama marganya. Al-Kufi, yang bertempat tinggal di Kufah. Jadi Imam Asim ini termasuk dari salah satu imam Qiraah Sab'ah yang menempat tinggal di Kufah. Jadi yang menempat tinggal di Kufah itu kan ada Imam Hamzah, Imam Kisai. Itu termasuk orang-orang yang menempat tinggal di Kufah. Kufah itu Irak, ya sekarangnya Irak, di negara Republik Irak. Di mana Kufah itu dulu zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah, itu termasuk salah satu kota administrasi. Artinya pernah dijadikan pusat pemerintahan Islam pada waktu itu. Sehingga banyak orang yang terlahir di sana sebagai ilmuwan. Jadi banyak orang yang dari tanah Kufah itu termasuk nahwiyin, orang-orang yang ahli bahasa, orang-orang yang ahli qiraah, banyak sekali. Karena sempat menjadi kota administrasi dari pemerintahan Islam. Kufah, Irak, ya. Wa kunyatuhu Abu Bakrin, kunyahnya, nama kunyah, julukannya adalah Abu Bakar. Julukannya adalah namanya Abu Bakar. Waqila ismu abihi Abdullah, ada yang mengatakan nama ayahnya itu adalah Abdullah, bukan Abin Najud tapi Abdullah. Ada yang mengatakan nama ayahnya adalah Abdullah, berarti Asim bin Abdullah. Wa ismu ummihi Bahdalah, nama ibunya adalah Bahdalah. Jadi nama ibunya adalah Bahdalah. Ada yang mengatakan juga Bahdalah ini bukan nama ibunya tapi nama ayahnya. Ya Allah alam, banyak pendapat. Tapi yang masyhur nama ayah dari Imam Asim ini adalah bin Abin Najud. Jadi nama ayah itu begitu sangat penting dalam kehidupan orang Islam, ya. Karena sebagai identitas, kamu putranya siapa, bin siapa, binti siapa kalau perempuan, putra siapa, putri siapa. Jadi itu harus jelas. Makanya kalau orang Arab itu menyebutkan nama itu biasanya lapis 3, nama ayahnya dan nama kakeknya, ya, karena ya, namanya orang Arab itu simpel. Muhammad, ayahnya namanya Ahmad, kakeknya namanya Abdullah, berarti Muhammad bin Ahmad bin Abdullah. Atau biasa semisal kalau disebutkan manismuk, Muhammad Ahmad Abdullah, seperti itu. Jadi Muhammad Ahmad Abdullah itu nama dirinya, nama ayahnya. Ahmad itu Abdullah nama kakeknya. Itu biasanya seperti itu. Wong Indonesia jenenge dawa-dawa, nyebutno jenenge dhewe kadang disingkat-singkat. Nah, singkat-singkat itu. Nafisa atau NM atau SE atau SC, kan singkat-singkat. Kalau jenenge dhewe iku dawa, boro-boro ngatutno jenenge bapake krana kedawan jeneng. Ya apa? Jadi sebenarnya kalau ittiba pada Rasul ya cukup namanya Muhammad, Khadijah, Fatimah. Tapi ya karena ya apa mana? Nama Muhammad kadang dijadikan ittiba saja, embel-embel nama depan. Kayak saya namanya Muhammad Badri, jadi ya namanya itu Muhammad Badri itu. Ketika saya semisal manismuk Muhammad Badri, misal saya ditanya seperti itu, orang Arab itu memanggil saya itu Muhammadnya, bukan Badrinya. Karena apa? Karena nama depannya Muhammad, berarti nama saya Muhammad. Menyangka seperti itu. Padahal kan bukan. Muhammad Badri itu satu kesatuan, begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sunnah Rasulnya itu saja. Kanjeng Nabi menamakan putra putrinya itu
Qasim, Abdullah, Khadijah, Fatimah, ya nama-nama Zainab, itu kan satu simpel. Ya. Ya, kadang kita di sini mengikuti tren. Baiknya seperti itu. Terus apakah nggak boleh? Ya, boleh saja. Oh, banyak jenenge kiai-kiai ku ya dawa-dawa. Jadi nama juga pengaruh terhadap situasi dan kondisi. Ya. Dan orang Arab punya kunyah, punya lakob, jadi nama itu akeh jenenge. Manzilatuhu, kedudukan dari Imam Asim. Huwa Syekhul Iqra'i bil Kufah. Imam Asim itu adalah tuan gurunya ulama ahli qiraah di tanah Kufah. Tuan guru, berarti kalau tuan guru itu ya, grandmaster, jadi ulama besar, ya. Ulama besar, jadi posisi yang sangat tinggi di dalam tanah atau pada daerah Kufah. Posisinya beliau Imam Asim. Wahadul qurra'i sab'ah, dan salah satu imam qiraah sab'ah. Nah, seperti yang saya sebutkan, Ibnu Katsir, Ibnu Amr, Abu Amr, Imam Nafi', Asim, Hamzah, Kisai. Salah satunya dari 7 itu ada Imam Asim. Wa kana minat tabi'in al-ajilla, dan beliau ini termasuk golongan tabi'in yang agung. Jadi Imam Asim ini termasuk tabi'in yang agung, maksudnya itu para penggede-penggedenya tabi'in. Tabi'in itu kan adalah orang yang bertemu sahabat dalam keadaan iman, disebut dengan tabi'in. Kalau sahabat, orang yang bertemu Nabi dalam keadaan iman. Jadi beliau ini, Imam Asim ini, orang yang bertemu para sahabat, ya, orang yang bertemu sahabat, jadi menemui sahabat. Nanti ada bukti beliau menemui sahabat itu dari segi hadis di bawah nanti ada. Nah ini, faqad haddasa an Abi Rimsah Rifa'ah At-Tamimi. Nah, disebut dengan tabi'in itu ya karena beliau ini, jadi salah satunya adalah bukti konkret bahwa beliau tabi'in mendapatkan hadis, menceritakan dapat hadis dari Nabi melalui Abi Rimsah Rifa'ah At-Tamimi. Abi Rimsah Rifa'ah At-Tamimi ini adalah seorang sahabat yang bertemu Nabi, salah satu sahabat yang bertemu Nabi. Juga Wal Haris bin Hissan Al-Bakri, Imam Asim juga mendapatkan hadis dari sahabat Haris bin Hissan Al-Bakri. Wa kana lahuma suhbah, dan beliau berdua itu berteman. Di posisinya sama-sama sahabat dan berteman. Amma hadisuhu an Abi Rimsah fawa fi musnadil Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asim yang melalui jalur sahabat Abi Rimsah itu tersebut di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab musnad, kitab yang bersanad, ada sanadnya, haddasana atau kitab induk, ya. Jadi hadis itu kan ada kitab induk, ada non induk yang bercabang. Kalau yang tidak induk itu kayak kitab Bulughul Maram, itu hadis, tapi bukan kitab induk yang bersanad, tidak ada. Terus apa namanya, Riyadhus Shalihin, nah itu bukan kitab induk. Tapi kalau kitab yang induk sebagaimana kitab hadis, kitab Sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Lah, hadis ini atau Imam Asim ini yang statusnya sebagai tabi'in meriwayatkan hadis dari sahabat, hadisnya itu tersebut termaktub di dalam kitab hadisnya Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu contoh
hadis yang masyhur itu loh, tentang masalah kerabat, tentang masalah nafkah. Nah, dari jalur Abi Rimsah ya, yang Abi Rimsah Al-Rifa'ah At-Tamimi, yang menceritakan tentang masalah kewajiban nafkah. Ketika Abi Rimsah ini dalam catatan kakinya itu diceritakan dari Hammad yaitu Ibnu Salamah, dari Asim, dari Abi Rimsah, bahwa Abi Rimsah yang merupakan sahabat Nabi sowan kepada Rasulullah, dan di sana banyak manusia, banyak sahabat. Nah, kemudian beliau Abi Rimsah mendengar ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhoka summa adnaka fa adnaka, ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, kemudian seterusnya. Nah, ini hadis ini menjelaskan tentang masalah kewajiban bernafkah. Jadi nafkah itu berawal dari dirinya sendiri. Ibda bin nafsik. Ibda bin nafsik. Jadi orang memberi nafkah itu bukan hanya kepada istrinya, bukan hanya kepada anaknya, tapi juga bisa kepada orang tuanya. Apa syaratnya? Ya ketika orang tuanya sudah tidak mampu. Maka anak yang melihat orang tuanya ketika sudah tidak mampu, maka anak yang sudah mampu, yang sudah menafkahkan dirinya, menafkahkan yang lebih wajib anaknya, kemudian istrinya, maka juga orang tuanya juga bagian dari orang yang wajib dinafkahi. Tapi itu syaratnya dia orang tuanya itu tidak mampu, syaratnya. Jadi ibumu, ayahmu, saudaramu juga seperti itu. Jadi orang kok berdiri sendiri ndelok adike kelaparan menengai, ndelok adike gak mampu terus diam saja. Nah, maka saudara-saudarinya itu dan yang lainnya, keponakannya mungkin maksudnya itu yang lebih rendahnya, saudara, adik-adik, kakak, seperti itu yang ya wajib dinafkahi, wajib diberikan nafkah ya. Itu hadisnya, hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Abi Rimsah, kemudian diceritakan kepada Imam Asim ya, melalui Imam Asim. Kemudian wa amma hadisuhu anil Haris fa huwa fi kitab Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kemudian hadisnya Imam Asim yang melalui jalur sahabat Harith bin Hasan itu termaktub di dalam kitab Abi Ubaidil Qasim bin Salam. Yang menceritakan tentang qadimnal Madinah, datang ke Madinah, kemudian Rasulullah naik ke atas mimbar dan Bilal berdiri di depan Nabi Muhammad sambil berpegangan pedang di depan Rasulullah. Kemudian ada bendera. Kemudian saya bertanya, perawi hadis bertanya, apa bendera ini? Kemudian mereka menjawab, Umar bin As datang dari perang. Jadi Umar bin As datang dari perang. Ya, sejarahnya, salah satu sejarah Umar bin As ya. Tahu kalian sejarahnya Umar bin As? Salah satu panglima perang, salah satu orang yang takluk di depan Nabi. Jadi awalnya itu Umar bin As itu seorang kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah, yang kemudian berbalik cinta mahabbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang hadisnya itu kemudian terkenal, saya minta syarat masuk Islam apa? Saya diampuni kesalahan-kesalahannya, mintanya kepada Kanjeng Nabi. Dan dawuh Kanjeng Nabi apa? Tahukah kamu orang yang masuk Islam itu berarti menghapus dosa-dosa sebelumnya, sebagaimana orang hijrah juga menghapus dosa-dosa sebelum berhijrah, sebagaimana juga orang yang berhaji menghapus dosa-dosa
sebelum haji. Nah, itu juga masyhur hadisnya itu ya. Dalil sing biasane disampaikan para pemimpin haji. Jadi wong haji itu dosane diampuni kabeh. Ya ini dalilnya. Sama ketika permintaan Umar bin As di hadapan Rasulullah ketika masuk Islam. Jadi diampuni segala dosa-dosanya. Jadi wong nek ana wong mlebu Islam, wong kafir kok mlebu Islam otomatis ya koyo bersih suci dari tidak ada salah apapun. Sebagaimana juga orang yang sebelum hijrah, artinya itu hijrahnya orang-orang yang hijrah dari kegelapan menuju terang benderang itu kan ya, akhirnya semuanya diampuni. Juga orang haji, karena itu perlu sama-sama jihad, sama-sama melawan hawa nafsu semuanya itu Umar bin As ya, yang kemudian zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu menaklukkan Mesir kalau nggak salah, menaklukkan Mesir, jadi gubernur di sana sampai wafat di sana. Jadi sahabat yang pinter dalam panglima, menjadi panglima perang, pelobi ulung, pinter bersiasah, makanya termasuk orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yes. Jadi intinya kembali lagi bahwa Imam Asim itu termasuk golongan tabi'in yang juga meriwayatkan hadis. Jama'a bainal fashaha wal itqan wat tahriri wat tajwidi. Imam Asim itu mengumpulkan di antara, atau Imam Asim itu mengumpulkan, maksudnya mengumpulkan itu beliau itu predikatnya beliau itu di antara atau termasuk berpredikat fashohah, orang yang fasih, orang yang sangat teliti, itqan, orang yang sangat hati-hati, dan orang yang ahli tajwid. Jadi bukan hanya satu fan saja, enggak fasih tok tapi tidak bertajwid, atau berikon tok, hati-hati tok tapi tidak ada ilmunya, tidak fasih. Tapi yo fasih dalam berkata, dalam mengucapkan bahasa Al-Qur'annya itu sangat fasih sekali ya. Kemudian juga sangat teliti, kemudian juga hati-hati, dan ketika membaca juga bertajwid. Artinya ya namanya tajwid itu kan mengeluarkan atau membaca Al-Quran sesuai dengan makharijul hurufnya, hak-haknya itu dipenuhi semuanya. Makanya wakana ahsanun nas sautan bil Qur'ani. Imam Asim itu adalah sosok yang paling bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, paling enak suaranya ketika membaca Al-Quran. Wa qad asna alaihil a'immah wa talaqu qira'atahu bil qabul. Makanya para imam, para penggede-penggede atau tokoh-tokoh saat itu banyak yang memuji, asna, memuji, banyak yang memuji dan bertalaki kepada beliau. Artinya itu ya belajar ilmu Al-Quran kepada beliau tentang masalah kiroahnya itu, dan kiroahnya itu diterima. Jadi saking enaknya bacanya, saking fasihnya, saking merdunya ya, maka dihormati betul oleh masyarakat pada waktu itu. Intahat ilahi ri'asal iqra' bil Kufah ba'da Abi Abdurrahman As-Sulami. Beliau itu menjadi pemimpin ahli qiraah di tanah Kufah. Beliau menjadi pemimpin ahli qiraah di tanah Kufah setelah gurunya Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami. Jadi gurunya ini bernama Abi Abdurrahman As-Sulami. Ini juga seorang guru besar Al-Quran pada waktu itu ya. Jadi Abi Abdurrahman As-Sulami ini guru Imam Asim, ini merupakan guru besar di tanah Kufah. Sepeninggalan gurunya itu digantikan oleh muridnya, yaitu Imam Asim rahimahullah ta'ala.
haitsu jalasa majlisahu. Nah ini sehingga beliau itu duduk pada majelisnya. Maksudnya itu Imam Asim berguru pada Abi Abdurrahman As-Sulami. Jadi salah satu gurunya ini. Wa rahalan nas ilaihi lil qiraati min syattal afaq, sehingga manusia itu belajar rihlah, budalan artinya itu ikut belajar berbondong-bondong belajar Al-Qur'an dari manusia dari segala arah, min syattal afaq, dari segala penjuru itu berbondong-bondong belajar Al-Qur'an kepada Imam Asim. Jadi orang yang terkenal itu juga salah satu barokahnya karena memang gurunya itu termasuk orang yang terkenal. Jadi gurunya terkenal, sepeninggalan gurunya terkenal itu kemudian diteruskan oleh muridnya yang bernama Imam Asim, sehingga seketika itu yang menjadi guru Al-Quran adalah Imam Asim. Makanya qala Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash, murid dari Imam Asim yaitu Abu Bakar bin Syu'bah. Jadi Abu Bakar Syu'bah ini muridnya Imam Asim ya, muridnya Imam Asim. La uhsi ma sami'tu Aba Ishaq As-Sabi'i yaqul ma ra'aitu ahadan aqra'a lil Qur'ani min Asim bin Abi Najud wa kana aliman bis sunnah lughawiyan nahwiyan faqihan. Imam Abu Bakar Syu'bah mengatakan, jadi saya tidak bisa menghitung, maksudnya sering saya ini mendengarkan Abah Ishaq berkata. Jadi saya sering mendengarkan Abah Ishaq, tidak menghitung, maksudnya sering, berarti sering mendengarkan Abah Ishaq As-Sabi'i, orang Kufah juga, salah satu guru, tuan guru di Kufah. Ini Abu Ishaq ini salah satu guru di Kufah ya, salah satu guru di Kufah, mengatakan ma ra'aitu ahadan, saya tidak melihat seorang pun yang ahli Al-Qur'an daripada Imam Asim bin Abi Najud. Jadi beliau ini mengatakan saya tidak melihat ada yang lebih ahli daripada Imam Asim. Jadi beliau berarti sangat kondang tentang ilmu Al-Qur'annya. Wa kana aliman bis sunnah, beliau adalah orang yang alim, orang yang pintar dalam masalah hadis. Jadi jangan dikira ketika dia atau beliau ini termasuk orang-orang yang ahli qiraah lalu tidak paham hadis. Beliau sangat alim. Berarti kalau orang dikatakan alim itu ya hafal, ya mengerti, ya mengamalkan. Itu namanya alim. Jenenge wong alim ngono iku. Ora kok ngerti tok tapi gak dilakoni, ora kok nglakoni tok tapi gak ngerti ilmune. Kenapa ya orang yang nglakoni tapi gak ngerti ilmune bukan alim namanya. Ono mana sing akeh ya ngerti tapi gak nglakoni. Ngerti salat sunnah iku apik tapi gak tau nglakoni, ya itu alim berarti. Ono sing nglakoni tok tapi gak ngerti ilmune, ya jahil bukan alim ya. Jadi benar-benar alim dalam masalah sunnah-sunnah nabawiyah, bukan hanya ahli dalam hadis saja tetapi lughawiyan, dari segi bahasa juga beliau ahli, nahwiyan, jadi lugat, bahasa dan nahwu, maksudnya gramatika, ahli dalam gramatika bahasa Arab ya, karena beliau menempat di Kufah yang sangat terkenal dengan ilmu gramatikanya. Ulama Kufah, ulama Basrah itu kan yang sering berbeda pendapat. Nah, itu sama-sama banyak ulama-ulama bahasa di sana. Bukan hanya ahli dalam gramatika saja, tetapi juga faqihan, orang yang ahli fikih, alim fikih. Jadi ulama zaman dahulu sangat mutafannin, segala ilmu itu menguasai, segala ilmu menguasai. Jadi ketika berbicara hadis, yang dibicarakan itu hadis,
hadis, orang dongeng tok enggak. Enggak kaya zaman saiki nyuwun sewu. Sing diwaca hadis tapi ndongeng. Kadang seperti itu. Sing diwaca fikih ndongeng. Sing diwaca bahasa ndongeng. Jadi ndongeng itu maksudnya cerita-cerita sing gak jelas kadang. Akhirnya kan ngelantur keluar dari pembahasan. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu kelebihannya segala ilmu dikuasai. Walaupun nantinya ada yang menonjol, kayak Imam Asim ini bukan hanya ulama ahli qurra saja, tetapi juga faqihan, ahli fikih. Berarti kalau ahli fikih itu ya bab-bab fikih, bab sholat, bab thaharah, bab muamalah itu semua menguasai. Jadi rujukan. Juga dari gramatikanya. Jadi kelemahannya kita sekarang kan seperti itu, dikotak-kotakan. Mau sekolah jurusan apa? Jurusan bahasa. Bahasa tok akhirnya gak duwe ilmu basic agama, gak duwe basic tentang masalah ilmu alam, karena konsentrasinya di situ. Ya satu sisi baik, dia lebih spesial di situ. Tapi kalau tidak kreatif, akhirnya kan selesai ilmunya di situ saja. Kayak kalian di sini khusus Quran, nek gak kreatif, yo akhirnya yo gak iso nanti. Makanya mulai minggu depan ini di kreatifno sampai juga kudu ngerti masalah hadis. Ya salah satunya gitu. Biar ketika sampai selesai hafalan Quran, di samping mempelajari tentang ulumul Quran juga ulumul hadis. Silahkan kalian pelajari. Ya tujuan sampai ngapal napa kanggo ngapalan tok ta? Kan enggak. Mau sampai notok aku ngapalno ben jadi titel hafizah semisal. Ya mana eman sampean ngono tok. Ya. Karek ditambah ya jenenge al-hafizah, gak usah suwe-suwe. Nah, tapi apa tujuannya? Ya ketika kalian menghafalkan Quran ya tujuannya itu ya otomatis memahami tentang hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran. Walaupun tidak menyeluruh nggak masalah. Makanya ini ada ulumul Quran, ada ulumul tajwid, ada tentang hadis-hadis akam, tentang tafsir. Walaupun sedikit-sedikit nggak masalah. Yang penting ketika nanti ada ayat Al-Quran, oh ini begini maksudnya, disandingkan dengan hadisnya seperti ini. Yo titik-titik nggak masalah. Walaupun itu juga semestinya butuh waktu, butuh pembelajaran yang istiqomah, yang kontinu. Tapi paling tidak kalian kenal. Jadi sehingga setelah selesai menghafalkan itu masih hangat ingatan tentang masalah ilmu hadis, tentang masalah ulumul Quran, tentang masalah tajwid, tentang masalah fikih. Nah, makanya saya tekankan ini fikihnya agak bolak-balik fikih ubudiyah, ganti muamalah. Konek mus muamalah mari yo ganti munakaha. Munakaha wis mari yo ganti praktek rabi. Kan ngono. Engko rabine sakwise belajar fikih munakaha kanggo sangune sampean rabi. Nah, ngono. Wis karek ngitung kae babe iku ya. Bab muamalah iku kapan marine? Engko nek bab muamalah mari ya munakaha. Lah muka munakaha mari ya ganti praktek. Nek iku durung sinau aja ate-ate kesusu-susu pengen rabi dhisik, dipelajari dhisik carane. Ya. Iku ilmu ya. Kok aja sampai wis kadung wis metu wis boyong kok rugi. Aku gak sinau iki. Lah sampean ket kelas 7, 8, 9 sing diwaca iku babe thaharah, salat, poso, haji. Munggah ning SMA balik maneh thaharah, salat, haji. Yo, makane gak budal-budal rabi gara-gara ngono. Ya sing diwaca iku thaharah, sholat, poso, notok kok haji. Nah, jadi ono bab liya fikih ku dawa. Silakan sampean buka Fathul Qorib, buka Yaqutun Nafis, itu babnya itu sampai mana. Jadi biar enggak monoton tentang ilmu masalah ubudiyah saja. Ya. Jadi beliau Imam Asim ini segala fan itu dilalap habis. Kalian juga begitu.
ketika sudah belajar Al-Quran yang merupakan sumber utama Islam, ya ada sumber utama yang lain selain Al-Quran adalah hadis. Minimal nanti sudah mempelajari mustalah-mustalahnya. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Penting ya. Kenapa dikatakan penting belajar hadis itu? Karena untuk menyimbangi sampai ngerti tentang asbabun nuzul kan dari hadis. Iya kan? Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat Al-Quran kan dari hadis. Nah maka ketika ada hadis, siapa perawinya, ini disebut hadis sahih atau tidak, disebut predikat hadisnya apa, lain kan nanti bisa di situ. Maka yang disampaikan itu bukan hanya sekedar hadis-hadis yang enggak jelas, tapi benar-benar hadis sahih, hadis yang ahad, hadis yang mutawatir, maksudnya hadis yang dapat dipertanggungjawabkan. Manaqibuhu, amma manaqibuhu fakasiratun. Kebajikan-kebajikannya atau manaqibnya Imam Asim itu banyak, atau istilahnya komentar ulama lain tentang masalah Imam Asim itu banyak sekali. Itu namanya manaqib, sejarah lah ya, sejarah yang tentang mengatakan sejarah atau komentarnya orang lain ya, komentarnya orang lain tentang Imam Asim itu banyak. Di antaranya amma manaqibuhu, manaqibnya Imam, sejarahnya, kebajikannya Imam Asim itu diantaranya adalah anna Abdullah bin Ahmad bin Hambal, sesungguhnya Abdullah yang merupakan putra dari Imam Ahmad bin Hambal ya, ingat Imam Ahmad bin Hambal itu siapa? Salah satu ya imam mujtahid ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, yang merupakan madzhabul arba'ah yang sepakat bahwa ini termasuk madzhabul arba'ah yang diikuti oleh banyak mayoritas umat di dunia ini. Nah, putranya Imam Ahmad bin Hambal atau putranya Imam Hambali itu namanya Abdullah. Ini mengatakan seperti ini, takon nenggone abae, matur nenggone abae. Qala sa'altu abi an Asim bin Bahdalah. Saya bertanya kepada bapak saya, kepada bapakku, ayahku. Jadi Abdullah takon neng Said Abdullah takon nenggone Said Ahmad bin Hambal, ayahnya, tentang Imam Asim bin Bahdalah atau Imam Asim yang bin Abin Nujad tadi ya, Abin Najud ya. Makanya Bahdalah ini juga nama, di sini kalau disebutkan Bahdalah nama ayahnya, kalau depan sana kan nama ibunya, berarti ya macam-macam. Berarti pendapat ulama ono sing Bahdalah iku jeneng ibu ono sing jenenge bapak. Apa komentarnya Imam Ahmad bin Hambal? Jadi Imam Ahmad bin Hambal ini kan santrinya Imam Syafi'i ya, salah satu santri atau muridnya Imam Syafi'i. Apa komentarnya Imam Hambali ini? Rajulun sholihun khairun siqatun, laki-laki yang soleh, yang sangat baik, yang dapat dipercaya. Laki-laki yang soleh berarti wonge bener-bener tuhu istiqomah ya sangat baik dan dapat dipercaya. Itu sifat atau karakternya Imam Asim. Nah, fasa'altu, kemudian Said Abdullah ini tanya lagi kepada ayahnya Imam Ahmad bin Hambal, ayul qira'ah habbu ilaika, qira'ah mana yang engkau cintai wahai ayahku? Jawabnya apa? Qira'atu ahlil Madinah. Yang saya cinta itu adalah bacaannya ahlil Madinah. Siapa qiraahnya yang dari Madinah itu? Imam siapa? Yang dari Madinah itu siapa? Kak nyatat. Ibnu Katsir dari Mekah, Ibnu Amr dari Damaskus, Abu Amr dari Basrah, Imam Nafi' dari Madinah. Jadi yang dicintai itu adalah qiraahnya Imam Nafi'. Jelas yang pertama Nafi'. Imam Nafi' itu gurunya Imam Maliki. Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi cerombae. Jadi nomor satu ya gurune iku mbae mau Imam Nafi'. Qultu fa ilam tujad, kalau nggak ada, misal maksudnya setelah itu siapa gitu tanyanya. Qiraatu Asim, yang saya sukai adalah qiraahnya Imam Asim. Itu komentarnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya karena mungkin tadi suaranya enak, pelan-pelan, teliti, sangat itkon. Itu komentarnya Imam dari Said Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Kemudian komentarnya dari muridnya, di antara cuplikannya adalah dakhaltu ala Asim wa qad ikhtabara. Imam Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash ini merupakan muridnya Imam Asim, Abu Bakar Syu'bah. Dakhaltu ala Asim wa qad ikhtabara. Saya bertemu Asim dan dalam keadaan sakaratul maut. Jadi pada waktu bertemu Imam Asim, ya di lain waktu, di hari beliau menjalang ajalnya, meninggal istilahnya, menemui Imam Asim, faja'ala yuraddidu hadhil ayat. Kemudian beliau mengulang-ulangi ayat ini. Imam Asim mengulangi ayat-ayat summa ruddu ilallahi maulahumul haqq, summa ruddu ilallahi maulahumul haqq, kon balik nih Gusti Allah. Jadi mengulang-ulangi kata ayat summa ruddu ilallahi maulahumul haqq, surat Al-An'am ayat 62 ya. Yuhaqqiquha ka'annahu fis shalah. Jadi membacanya itu sangat nyata sekali, jelas sekali, seakan-akan ketika waktu sholat. Jenenge muridnya kan ya apal, gurune iku ketika ngimami sholat macane kaya apa? Lah macane summa ruddu ilallahi maulahumul haqq iku padha persis suarane kaya pas nalikane sholat. Coba ya, jadi ini mengisyaratkan bahwa orang itu ketika meninggal tergantung kebiasaan sehari-hari yang deres ya, maka ketika ajal memanggil itu ya dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Sehari-harinya dia berdakwah, maka ketika meninggal juga akan diarahkan ketika dia sedang berdakwah. Sehari-hari yang ngerasani sebaliknya seperti itu. Ya padha kota kalane arep mati ku dilalah yang ngrasani karo tanggane, ngobrol karo tanggane terus jeblak mur-mur mati. Sehari-hari kebiasaannya ngewangi wong tua, belajar seperti itu, berpikir. Jadi orang meninggal dunia itu tergantung keseharian, dalam kesehariannya itu akan membawa kepada akhir ketika dia menemui ajalnya. Nah, dalam ceritanya itu santrinya itu menyaksikan sendiri Imam Asim ketika mau meninggal dunia itu membaca ulang ayat-ayat itu sebagaimana beliau membacanya itu koyo pas nalikane sholat, maksudnya itu suarane ceto jelas. Imami sholat itu suarane ceto jelas. Li'anna tajwidal Qur'ani sara fihi sajiyah, karena tajwidnya Al-Qur'an dalam diri Imam Asim itu sudah mendarah daging. Jadi sudah mendarah daging. Jadi makanya saya ingat dawuh guru-guru saya itu dari Mbah Yai Ulin tak Yai Ulin Nuha apa Ulul Albab ya, dari keturunannya Mbak Arwani itu, maca Quran dengan tajwid, dengan fasih tajwid itu wajib. Lah maca lafaz Arab selain Al-Quran tidak dengan tajwid itu makruh. Artinya itu nek maca Quran itu kudu nganggo tajwid dalam keadaan apapun, dalam keadaan tahlil macane sing fasih itu dibiasakan. Misal
wa ilahukum ilahu wahid. Kan ada ayat banyak itu, surat Al-Baqarah awal, tengah, akhir. Macane iku ya padha karo maca Al-Qur'an dengan tajwid. Istighosah ketika ayat yang dibaca ayat Al-Qur'an dengan tajwid. Harus dengan tajwid. Enggak boleh dengan asal membaca saja. Itu tadi membiasakan kita untuk mengucapkan lidah. Jadi ilate awak dhewe iki nek terbiasa dengan tajwid, maka ya ketika itu ayat Al-Qur'an yang dibaca dengan tajwid. Nah, selain ayat Al-Qur'an, meninggalkan tajwid itu makruh. Di mangane santri-santri Kudus, santri-santri yang dulu nyantrinya di Kudus, itu mesti kayak guru kami ketika di Lirboyo itu Mbak Maftuh Bastul Birri itu, ketika membaca istighosah yang selain Al-Qur'an, itu yo bertajwid.